Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya Waloyo CGP Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo. Aksi nyata yang dilakukan, yang pertama membuat kesepakatan kelas, melakukan diseminasi untuk guru bisnis manajemen dan teknik kendaraan ringan, dan komunitas guru teknologi informasi dan komputer atau TIK. Latar belakang, kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter siswa. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada siswa di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar tersebut. Karena generasi muda sekarang mengikuti tren budaya dari luar tanpa mengkaji ulang terlebih dahulu. Selanjutnya, budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman, serta keterpihakan pada siswa. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini. Sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut reward dan punishment. Komunikasi yang dibangun masih satu arah, peran atau kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai hakim bagi murid. Bagaimana mendisiplinkan peserta didik bermula dari kesadaran dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Bagaimana disiplin dan budaya positif yang sudah ada dan menonjol dapat tumbuh dan berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Dan bagaimana budaya positif di sekolah yang harus dikembangkan guru untuk mewujudkan karakter atau profil pelajar Pancasila. Serta bagaimana efektivitas komunikasi dua arah yang diciptakan dapat membantu menumbuh kembangkan kesadaran murid agar menjadi pribadi yang berempati dan berbudaya positif. Deskripsi aksi nyata yang pertama adalah sebagai aktualisasi dari pengimbasan tersebut dibuat komunitas guru TIK yang nantinya memudahkan untuk mengkomunikasikan tentang budaya positif di kelas. Di samping itu, komunitas ini bertujuan untuk pengimbasan tentang visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan siswa yang kreatif dan memiliki kompetensi global. Kedepannya, komunitas ini yang mewadahi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari. Tujuan yang pertama adalah mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada siswa agar pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Yang ketiga, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada siswa. Dan yang keempat adalah menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Diharapkan dengan pembiasaan positif tersebut dapat diterapkan baik di rumah maupun di lingkungannya.
Lini masa tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, di minggu pertama meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru dengan konsep gathering dan lokal karya dengan cara diseminasi pada guru-guru TIK dan TKN. Kemudian yang ketiga adalah untuk minggu ketiga membimbing dan memfasilitasi kesepakatan kelas serta kesepakatan aturan di sekolah bagaimana belajar merdeka atau merdeka belajar di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah atau minggu keempat refleksi kegiatan dan membentuk komunitas untuk penerapan budaya positif dan profil belajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran dari tindakan aksi nyata yang dilakukan di sekolah pastinya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari siswa, dari orang tua, dan sarana-prasarana yang mendukung dalam kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ini. Hasil dari aksi nyata yang bisa kita ambil yaitu kegiatan aksi nyata melalui membangun kesepakatan kelas, membuat siswa merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Rekan guru di sekolah juga antusias ingin membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada siswa. Tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama perbedaan karakteristik siswa yang beragam. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak mau. Sedangkan adaptasi dari budaya lama ke budaya baru membutuhkan proses dan waktu serta hasil yang bertahap, tidak bisa kita ambil secara langsung. Rencana perbaikan pelaksanaan di masa mendatang, yaitu yang pertama, kesepakatan pada siswa. Rancangan aksi nyata ini akan diteruskan untuk menyambut tahun pelajaran baru. Kolaborasi membuat kesepakatan kelas yang berpusat pada murid dengan beberapa konten atau berisi aspirasi siswa. Tahapan refleksi akhir semester akan dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran di semester berikutnya. Kemudian yang kedua, sosialisasi budaya positif. Mengagendakan untuk mensosialisasikan budaya positif kepada semua pemangku kepentingan, mengimbaskan disiplin positif pada peserta didik, dan membiasakan selalu komunikasi dua arah dengan siswa. Di samping itu juga mempelajari profil pelajar Pancasila untuk bisa diterapkan di kelas maupun di lingkungannya. Rencana perbaikan pelaksanaan di masa mendatang yaitu monitoring dan apresiasi. Pembiasaan meminta aspirasi dari siswa dan membiasakan memberi apresiasi terhadap kemajuan dan perkembangan siswa atas pencapaian membudayakan budaya positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan dan refleksi. Membudayakan 5S dan menerapkan kedisiplinan dengan cara berkomunikasi dengan siswa secara dua arah. Menerima dan memberikan aspirasi murid merdeka dalam menentukan daftar kesepakatan belajar bersama. Dengan kontrol guru, semua menyepakati poin-poin kesepakatan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Berikut adalah gambar-gambar atau foto-foto yang bisa saya sampaikan pada aksi nyata berikut ini.
Uji kesempatan kelas bisa kita lihat sebagai berikut. Kesepakatan kelas ini dilaksanakan pada saat pembelajaran anak-anak memberikan aturan-aturan tentang apa yang ingin dilakukan dan disepakati dalam pembelajaran SIMDIK. Selanjutnya, uji pembuatan kesepakatan dalam kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Herwan Ahmadiyani, Sarjana Teknik. Bisa lihat di buku-buku materi yang ada. Kalau di buku materi jelas tidak mungkin ada sosok sosok yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, pada hari ini saya minta saya sebarkan stiker dari Pak Waloyo. Kita buat dulu kesepakatan. Oke. Jadi hari ini kita apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kemudian yang kedua, hasil dari saat ini mau dibawa ke mana? Begitu jadi. Bisa dibagi, bisa disepakat. Jadi ya, coba kita lakukan pada siswa-siswa kita, di mana pada saat itu kita tidak terjebak pada aturan. Kalau kita terjebak pada aturan, itu nanti kita terjebak pada hukuman. Dan itu saya lakukan. Nanti saya mau cerita, ketika saya bekerja positif, apa yang sudah saya lakukan 22 tahun, dan itu saya merasa salah. Itu yang penting. Saya lakukan hampir 20 tahun, dan saya merasa salah. Aturannya jelas bahwa yang pertama harus menyenangkan, oke. Kemudian yang kedua, keresan, ya santai, itu juga. Ya. Kemudian acara dimulai dan selesai tepat waktu, boleh buka HP, boleh izin dan ditentukan, aktif berperan serta, boleh menggunakan HP, mengikuti acara sampai selesai. Jadi untuk acara ini, standarnya seperti itu, kesepakatan. Ada koreksi. Dan berperan untuk menuliskan itu yang menuliskan saja dengan dan itu membuat kesepakatan bersama. Sepakat
Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat diri semua. Selanjutnya, budaya positif akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Erwan Ahmad Yani, Sarjana Teknik. Budaya positif. Masih apa saya yang kita ke depan telah premium gitu. Langsung kali pemanasan gitu. Jadi saya sekali saya makan seperti ini ya. Ini yang saya tulis juga waktu saya pendaftaran di guru penggerak. Ini jadi media saya untuk kita jadikan perdebatan dan diskusi. Ya. Misalnya mencatat 100 kali dalam satu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi seperti itu? Hukuman. Dan ada hukumannya dan tertulis terlambat 100, terlambat apa? Saya terlambat 100, menulis dalam buku 100 kali. Sama dengan saya terlambat, tidak ada hukumannya sama sekali. Kecuali di pelajaran bahasa Indonesia mungkin. Contohnya yang terakhir, misalnya nanti mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi lain. Karena pelajaran olahraga. Jadi yang lain sudah pemanasan, dia belum. Terlambat 10 menit. Ya udah pemanasan dulu lari 2 kali di lapangan. Nggak masalah. Wajar-wajar saja seperti itu. Kelas awal kerja minta ya kok gitu ya, yang disebut selesai belajar kelas saya. Saya pengen gitu, yang gue berarti kita perlu gitu. Kalau saya kasih kesempatan dia bicara, setelah dia berikan kesempatan bicara, kita jelaskan kamu masih di atas, gitu. Atau intinya kamu apa yang kamu inginkan sih, gitu. Dan saya pikir dengan kalimat yang sederhana seperti itu saja menjelaskan, mampu mereduksi dari kasusnya. Mungkin semuanya cerewet gitu. Tetapi yang menarik di situ memang setiap pribadi tidak sama. Nah, tapi konotasi yang harus itu adalah sebutannya dia mau cerewet ya udah kesempatan dia cerewet. Kita berikan sedikit pokok, pancingan-pancingan dan dia ada sedikit cerewet. Ya. Kemudian dia lontarkan jam, mungkin cerewetnya dia betul. Itu malah saya, kalau saya itu malah sesuatu yang asik. Jadi kita tinggal explore aja. Masih penekanan pada negara tertentu selesai masalah. Nah ini ada yang menarik. Guru tidak siapa Tuhan. Ini adalah apa bergerak obsesi lagi yang terkuat. Tidak cuma anak-anak. Kan sudah teman saja dan itu perlu disampaikan ke siswa juga bukan seperti ini untuk memenuhi kebutuhan tentang keberadaannya dia diterima di lingkungannya dia kasihnya dan sebagainya. Makanya ini yang saya sarankan dari Gosen bukunya Gosen segitiga resolusi. Jadi langkah yang pertama ketika kita melihat seorang anak salah, misalnya begini, sebagai contoh konkret, ada seorang anak berkelahi, ada 2 orang anak berkelahi, ada 1 orang anak kecil, ada 2 orang anak berkelahi. Kemudian kita bawa ke ruangan kita. Yang pertama kali dilakukan adalah stabilan emosi, stabilan identitas. Jangan langsung dimarahin gitu. Kalau dulu saya gitu, ada anak berkelahi, bahkan wah, kita akan dia tampung sampai ada kembali gitu. Jadi 3 tahun belakangan ini saya sudah mulai salah.
Saya merasa, oh iya saya nggak berani. Artinya besar dengan identitas itu adalah mungkin anaknya juga masih emosi, keringetan, emosi masih buruk gitu. Dan kemudian kita tanya, cuma kalian yang bisa emosi, kalian yang bisa salah, lupa dan sebagainya. Dan kalimat-kalimat yang sifatnya menginginkan itu adalah menstabilkan identitas. Dan kita tetap harus menyatakan bahwa perbuatannya itu salah. Artinya jangan dibiarkan permasalahan itu. Langkah yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Apa sih itu? Bentuknya gitu. Oh, bukan apa orang padu dan sebagainya. Kan dalam bentuk validasi kesalahan. Terutama sih putranya jalan-jalan itu. Ini penting. Karena kalau ini tidak dijelaskan, orang akan jadi tambah keras. Kenapa itu saya lakukan? Kebetulan saya ngajar ke hampir 22 tahun, semua. Jadi ini saya pelajari juga bagaimana membuat anak itu bisa terkontrol dengan tanpa kita ikut-ikutan emosi. Jadi ini juga sebenarnya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Apakah perbuatan ini apakah salah? Salah tepat sebagainya. Kalau salahnya ada kata untuk menanyakan keyakinan. Kalau jadi kemudian salah, kemudian baru respon untuk memperbaiki kita harus itulah respon. Untuk memperbaiki kita harus oh ya, saya siap untuk minta maaf. Secara eksplisit ini pernah diajarkan oleh bapak saya. Ya. Pada waktu itu saya berkelahi dengan teman saya. Ya. Kemudian pulang-pulang lupa juga tanya sama saya. Gue kenapa ini? Pak. Terus kemudian sama ayah saya nanti besok para rumah itu Pak. Karena minta maaf. Orang tua saya minta maaf dan saya minta maaf. Kemudian kalau orangnya saya ajak lain sakit, coba sekalian dan sebagainya. Yang ini adalah itu memberi balik kelompok. Ini benar. Meskipun itu tidak tersampai dengan kandungan seperti ini, tapi secara implisit saya sudah. Tapi kalau iso praktek selama 20 tahun. Jadi baru saya ketemu 3-4 tahun ini baru ketemu ini. Oh, seperti itu Mas Jakarta saya. Dan ini menarik. Artinya kita tidak merendahkan orang, kita tidak menyalahkan orang, tapi kita mencari solusi dari permasalahan. Asik. Dan kita kembangkan ya mungkin ada sesuatu yang menarik di sini. Dari gitu. Atau cara menerangkan. Nah, banyak contoh-contoh di sini. Mulailah kita berubah untuk bagaimana menangani siswa secara efektif, tapi enjoyable. Kita tidak habis energi kita. Saya sering bicara kepada bimbing bahwa bahkan wali kelas dan komponen dari bimbing itu adalah menangani sebuah masalah. Maka sebuah masalah 8%, 10%. Tapi energi kita yang kita habiskan 80%. Dan siswa yang tidak bermasalah dan dia bisa melewati jenjang yang lebih cepat ini,
terserah kita secara. Nah ini mungkin kita bisa jadikan wacana. Mungkin ini jadi penelitian juga untuk bagaimana berperan efektif untuk meningkatkan minat, bakat, dan prestasi berdasarkan siswa. Selanjutnya profil pelajar Pancasila yang akan saya sampaikan sendiri sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Jawabannya guru bergerak Indonesia. Karena ini salam guru bergerak. Guru bergerak Indonesia. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan profil pelajar Pancasila destinasi guru bergerak SMK Negeri 3 Sidoarjo. Saya Walia JGP Angkatan 4 Kabupaten Pancasila. Di dalam guru bergerak ada beberapa hal yang perlu kita cermati untuk profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama adalah beriman serta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Dan yang terakhir berkebinekaan Tuhan. Jadi nanti akan saya sampaikan satu persatu. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita sebagai pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari. Jadi kalau yang beragama Islam harus beribadah, sholat dan sebagainya. Kemudian yang Kristen bekerja dan sebagainya. Kemudian elemen kunci bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlaknya adalah akhlak beragama. Jadi kita menjalankan sesuai dengan agama. Kemudian yang kedua akhlak pribadi. Akhlak pribadi di sini adalah kita harus mempunyai akhlak yang baik. Dengan Bapak Ibu guru harus sopan. Kemudian kita saling menyapa antar teman. Jadi kalau ketemu teman jangan diam saja. Kita harus bersalam ataupun menyapa. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Nah, di sini yang dimaksud akhlak kepada manusia adalah kita harus menyapa selain agama. Jadi kita juga menghormati orang lain. Kalau yang kemarin yang disuruh pas untuk beragama itu siapa? Ya, jadi kita harus menghormati bersama, kita harus toleransi antar masyarakat. Kemudian yang keempat adalah akhlak kepada Allah. Kita harus menjaga alam kita. Ya, tidak terjadi bencana dan masyarakat. Ya, alam ini menjadi masih bisa kita manfaatkan bagaimana dan sebagainya. Kemudian akhlak beragama. Jadi kita harus saling menghormati antar sesama negara. Selanjutnya yang kedua yaitu berkebinekaan Tuhan. Jadi pada elemen kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya. Jadi budaya yang ada di lingkungan kita harus kita jaga bersama. Contoh kalau kita punya budaya untuk tari-tarian dan sebagainya harus kita banyakkan budaya. Sehingga kita bisa menjaga juga. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi. Jadi kemampuan di dalam kita berkomunikasi ini sangat penting karena kalau terjadi miskomunikasi maka akan terjadi hoax atau hoax. Karena apa komunikasi antar sesama antar kita itu tidak terjadi hubungan yang baik, sehingga akan ada miskomunikasi. Nah kalau terjadi miskomunikasi maka nanti akan larinya ke hoax atau hoax. Kemudian yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kita. Jadi kita harus menjalankan
baik dan harus bertanggung jawab karena kita sudah bisa sampai mungkin kita harus menjaga agar istiadat dan kemudian selanjutnya gotong royong. Bahwasanya pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan baik. Nah, di sini yang perlu kita cermati adalah adanya kewakilian. Jadi yang namanya kita melaksanakan gotong royong itu tidak bisa. Contoh sekolah kita sendiri pada saat awal kita berjalan sampai di rumah dan anak-anak yang berjalan bersama-sama berkolaborasi sehingga satu yang ada bisa sampai. Demikian juga di dalam gotong royong untuk menyelesaikan satu maksud kita harus bersama-sama untuk mengerjakan. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Jadi yang namanya kepedulian ini harus kita jaga sampai nanti kita ambil curang sampai terjadi apalagi kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru harus senantiasa mempunyai kepedulian yang sosialnya. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita mempunyai yang banyak, kalau kita berinteraksi dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang bercerita. Selanjutnya yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu yang bertanggung jawab atas proses dan hasil kerjanya. Jadi kalau kita sudah mandiri, berarti kita sudah apapun ya. Karena elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang ada. Baik itu situasi apapun yang akan bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau kita sudah bisa mandiri, insya Allah kita itu akan enak dalam menjalankan. Contoh, kita diberi tugas dari Bapak Ibu, kemudian tugas itu diselesaikan secara mandiri dengan sungguh-sungguh, maka berdasarkan. Kemudian ada regulasi. Regulasi di sini adalah kita berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik. Sehingga orang yang mandiri itu orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sebaik. Baik itu nanti pada saat yang sangat sulit maupun selanjutnya sampai belajar Pancasila yang selanjutnya itu bernalar kritis. Di sini ada 4 elemen. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi kalau kita mempunyai informasi ya, ataupun gagasan apa itu kita proses dengan sebaiknya. Nah, sampai kita punya ide, kita punya gagasan hanya sebatas angan-angan saja, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Ya, terutama untuk kerjaan ini yang termasuk gagasan. Bagaimana cara kita membuat visi-visi bukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Sehingga apapun yang kita inginkan itu akan tercapai. Tetapi kalau dari atas ke bawah, yang di atas tidak mengetahui apa yang ya, kita coba dan gagasan kita buat dari dan nanti hasilnya berbeda. Nanti apabila nanti sudah ada akan melakukan prosesnya untuk memecahkan satu. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penerapan. Jadi kita harus setelah memproses informasi, kita analisis kira-kira masalah ini terletak di mana? Apakah ada yang kurang ataupun ada yang
kita evaluasi. Apakah kita evaluasi kalau memang itu baik ya kita lakukan. Tetapi kalau itu memang ada hal yang kurang, maka harus kita coba untuk memperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah merefleksi pemikiran dan proses. Kita harus melakukan dari pemikiran dan proses tadi. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan apa yang kita ambil di dalam kenalan kritis. Jadi kalau kenalan kritis ini memang orangnya yang terlalu ya sebenarnya orang pintar, karena apapun yang terjadi dia akan mencoba untuk menganalisis, ya memproses, menganalisis, mengevaluasi dan akan mengambil satu keputusan. Oh keputusannya ya kalau ya jangan berarti. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Ya di dalam nilai kreatif di sini adalah menghasilkan gagasan yang politik dan menghasilkan karya dan pendapat yang politik. Nah, di dalam kreatif ini, marilah kita coba siswa-siswa kita supaya bisa mempunyai satu gagasan yang membuat sekolah ini terkenal dengan baik. Tapi, provinsi maupun nasional. Bagaimana caranya? Kita coba untuk penelitian, maupun untuk mencoba untuk hal-hal yang baru. Yang sekiranya sekolah manapun belum ada, kita coba untuk mengadakan satu kegiatan di mana siswa itu akan terkenal dari hasil yang dijadikan anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kaitannya dengan profil belajar Pancasila, mestinya kita akan melihat ke depan atau belakang, yaitu tentang teknologi pendidikan menurut yang dari Bandara, yaitu pengatur teknologi yang material manufaktur teknologi. Di mana teknologi ini yang kita pakai sebagai pedoman untuk pendidikan. Bahasanya untuk mengatur teknologi sesuai kodratnya, melayani siswa dengan seluruh sakti, memberikan teladan. Jadi kalau bisa kita memberikan teladan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, yang wajib manufaktur supaya membangun semangat mampu sebagai teman tanpa kehilangan keliburan. Jadi kalau model sekarang dengan perbedaannya adalah kita dengan siswa itu tidak hanya kamu bukan, kita sarankan seperti teman. Kalau kita sudah mencapai seperti itu, maka nanti anak-anak bukan orang tua, bukan kepolisian. Nah, kalau bisa kita ajak siswa-siswa kita seperti ya, sebagai teman, sebagai bukan. Kemudian yang terakhir adalah kemudian dari memberikan dorongan tentang siswa sesuai bakat dan minat. Nah, kalau yang ketiga ini bakat dan minatnya ini kalau dihasilkan yang sesuai dengan jurusan, kita tidak bisa mengembangkan bakat minatnya yang lain. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk mencoba minatnya anak ini, misalnya untuk jurusan akuntansi, prodinya bisa mengutak-atik sepeda motor. Berarti ini kemarin maksudnya salah. Ataupun yang hotel, ya, dia kok pintar masak. Kalau udah kita masak betul. Nah, harus pintar masak nih. Kalau udah harus pintar masak. Kemudian yang pemasaran, dia harus pandai berbicara, pandai itu merayu pelanggan. Jadi kalau yang sudah sesuai, kalau tidak sesuai, berarti merasakan ini sesuai bakat dan tidak itu sama. Lanjut kemudian untuk pengembangan konsep ya dari program pelajar Pancasila, yaitu pelajarannya adalah positif pemikirannya dari Batoro yang diterapkan di sekolah adalah kemerdekaan dengan berorientasi pada kearifan lokal. Kemerdekaan belajar yang dimaksud adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini kita. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif,
terlibat dalam pembelajaran, mengeksplorasi diri, berkolaborasi dalam memecahkan studi kasus dengan cara-cara yang benar. Ya, sehingga dari sini kita akan mengambil kreatif dari 6 profil Pancasila. Ini yang saya usulkan adalah kreatif. Ya, di mana yang dimaksud dengan merdeka belajar, merdeka belajar itu siswa akan kita seperti itu. Jadi siswa hanya mengerjakan tugas, kemudian kalau ibu guru harus ini, harus ini, harus ini. Harusnya seperti ini. Tadi kita buat kesepakatan kelas. Bagaimana kalau kita sudah setuju, maka nanti bapak ibu guru dan siswa itu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian tugas bagaimana? Ya kita keluarkan semuanya. Kira-kira ini berapa hari atau berapa minggu? Oh, 1 minggu selesai. Kita harus selesai. Jadi tidak besok harus kumpulkan. Jadi satu yang namanya merdeka belajar, karena itu nanti akan belajar sesuai dengan anak tindakan nanti. Kalau pemasaran yang besar, untuk pasti lakukan. Kemudian di dalam profil pelajar Pancasila ya tujuan untuk yang kreatif yaitu menciptakan pelajar yang bisa menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global serta berperilaku positif sesuai dengan nilai Pancasila. Ini tadi yang akan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kreatif bisa bersama. Ya, pemilihan profil pelajar Pancasila kreatif karena menyadari bahwa untuk menjawab tuntutan zaman yang sangat dibutuhkan kreativitas dari seorang siswa untuk mampu mengembangkan ide, gagasan, potensi diri, bakat dan minat yang dimiliki sesuai dengan budaya lokal serta sebagai bekal untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan kekerasan dengan berdasar. Ini yang kemudian kompetensi pelajar Pancasila yang kreatif adalah menuntut siswa untuk kreatif dalam berpikir dan bertindak, sehingga diharapkan siswa memiliki kompetensi untuk berpikir secara kritis, bebas terarah, fokus, revolusional, original, dan reflektif. Nah, kita harus, kalau kita belajar kreatif, kalau SMK lebih soalnya kreatif. Bagaimana kita menciptakan seorang yang kreatif, ya, seorang siswa yang mempunyai kreativitas tinggi, maka akan menghasilkan lulusan yang berkompeten. Kemudian indikator pencapaian dari pelajar Pancasila kreatif yaitu siswa mempunyai inisiatif dalam berpikir dan bertindak, siswa mempunyai minat yang luas dalam belajar dan selalu ingin tahu, siswa mandiri dan fleksibel dalam berpikir, tidak ada paksaan dari orang lain, siswa berani tampil tidak penuh sinergi dan percaya diri, tidak dinamis, siswa berani mengambil risiko, dan siswa mampu melakukan refleksi dan evaluasi. Ini adalah kunci dari pencapaian pelajar Pancasila yang kreatif. Kemudian elaborasi dan pelaksanaan konkret di sekolah yang perlu kita sampaikan di sini adalah pembelajaran berbasis kontekstual dengan mengedepankan konten budaya lokal. Jangan sampai kita mengadopsi budaya asing. Budaya lokalnya kita jangan kita adopsi sebagai berbasis kontekstual. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid. Nah, ini jadi kita nanti tidak pembelajaran berpusat pada murid. Ya, jadi pembelajaran yang berpusat pada murid adalah di mana yang aktif adalah siswa. Kita membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian dia berdiskusi, sehingga akan misalnya itu pembelajaran itu akan terasa nyaman. Jadi tidak perlu memberikan materi saja. Silakan selesai ini,
silakan kemudian silakan diskusi. Hasilnya disampaikan masing-masing kelompok. Itu nanti akan waktunya dibaca selesai. Kita hanya memberikan pengarah saja. Ya, pada intinya adalah guru sebagai fasilitator. Jadi hanya mencoba untuk siswa yang aktif. Kita hanya memberikan nyamper saja. Materinya ini silakan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pembelajaran berupa proyek atau program. Nah ini kalau yang sedang ada program pasarkan. Kemudian kalau akuntansi produknya adalah mungkin dari jasanya, kemudian pemasaran juga jasa dalam melakukan penjualan. Kemudian dilakukan presentasi dan publikasi. Ini sangat penting ya, karena dengan publikasi yang sangat intens, ya mungkin setelah kita akan. Kemudian evaluasi dan organisasi program. Nah ini kita evaluasi dari tahun-tahun apa yang bisa kita kembangkan untuk sekolah. Kita mencoba dari guru penggerak ini kita evaluasi dari program yang ada, kemudian kita refleksikan bersama. Kita mencoba dari bawah ke atas, visi. Kemudian yang keenam adalah melakukan komunikasi dengan stakeholder sekolah, ya baik nanti pak sekolah, bapak kepala sekolah, bapak ibu pak pembeli, kemudian sekolah. Kemudian kegiatan yang dilakukan, ya, misalkan pelajaran sesuai dengan itu kita mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah. Kira-kira sekolah ini mau dibawa kemana? Ya, atau tidak seperti itu saja, atau nanti akan kita kembangkan. Monggo, itu nanti menurut dengan ya. Oh, akuntansi nanti harus juara LKS apa? Bisa? Ya, caranya bagaimana? Ya, nanti kita program dan proses pendidikan kita coba mengarah ke sana. Ya, bagaimana untuk yang konten dia nanti juara LKS? Caranya bagaimana? Ya, kita harus anak-anak yang satu atau dua orang kita privat diputar mana, ya, sehingga dari masa itu kita bisa untuk yang pemasaran, bagaimana kita memberikan pemasaran untuk memberikan pelayanan kepada customer dan baik, cara untuk berkomunikasi yang baik, yang efektif dan baik, ya kita identifikasi. Kemudian kita komunikasikan, mengkomunikasikan kepada pihak terkait. Ya, kalau untuk sekolah ada nanti dari komite, kemudian ada jika. Kemudian program kegiatan, membuka ruang diskusi positif tentang rencana program. Ini tidak hanya dari kakoni saja. Kita masing-masing guru punya hak, ya punya hak untuk menyampaikan program. Kenapa program untuk jurusan di lainnya kita sampaikan, sehingga nanti kita bisa ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi program dan tindak lanjut. Kalau memang programnya ini tidak jalan ya sudah itu tidak sepakat. Misalnya ini kalau stagnan, tidak ada perkembangan, kita nanti yang lain dia nanti kemudian keterlibatan di sekolah, yang tadi ada siswa, ada tempat, ada calon pembelajar, kita semua sepertinya seperti calon pembelajar. Nah, kemudian ada komunitas, ada seni. Nah, keterlibatan keempat ini nanti dari saling bantu satu sama dan bisa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada pertanyaan, monggo kita diskusi bersama untuk tentang profil pelajar Pancasila. Kalau nanti saya tidak bisa menjawab ya nanti Pak Iwan ataupun Pak Toto akan menanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.